Pada suatu pagi yang mendung di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid tiba-tiba bangun dengan sebuah firasat aneh. Ia memanggil seluruh penasihat, tukang ramal, ahli nujum, bahkan tukang sulap kerajaan. Tapi satu pun tak ada yang bisa menjelaskan arti mimpi aneh sang raja. Dalam mimpiku, kata raja, aku melihat diriku memiliki mata ketiga di tengah dahiku, dan seluruh rakyat tunduk ketakutan padaku. Tapi anehnya, justru aku tak bisa melihat apa-apa. Seluruh istana mendadak hening. Para menteri saling menatap gugup. Wajah sang raja pucat, tapi matanya tajam. Siapa yang bisa memecahkan arti mimpi ini, kata raja, akan aku beri hadiah paling besar sepanjang sejarah kerajaan. Dan tentu saja, semua orang tahu, hanya Abu Nawas yang mampu menghadap teka-teki segila ini. Abu Nawas tidak datang dengan jubah kebesaran atau menunggang unta. Ia datang dengan mengenakan jubah sobek, membawa sebuah tongkat dari sendok kayu, dan di kepalanya ada topi berbentuk ayam goreng. Wahai Baginda Raja, aku datang dari masa depan, katanya dengan gaya misterius. Mata ketiga itu bukan mata biasa. Itu adalah mata kekuasaan yang tidak terlihat. Raja mengerutkan dahi. Terus kenapa aku buta dalam mimpi itu? Abu Nawas tertawa pelan, karena yang paling berkuasa justru sering tak mampu melihat kebenaran. Semua terdiam. Raja perlahan tersenyum. Tapi belum selesai. Raja lalu mengeluarkan teka-teki jebakan. Katanya, jika benar aku tidak bisa melihat kebenaran, maka jelaskan padaku, apa warna suara seekor harimau yang menangis dalam keheningan? Para menteri langsung syok. Teka-teki ini jelas bukan sembarang teka-teki. Tapi Abu Nawas hanya memejamkan mata, mengangkat sendok kayunya, dan berkata, warna suara itu adalah transparan, karena hanya hati yang jujur yang bisa melihatnya. Tapi teka-teki itu ternyata sebuah kode rahasia. Abu Nawas menemukan peta tua di balik tahta raja, mengarah ke tempat tersembunyi yang disebut Lembah Mata Ketiga. Ditemani seorang pengawal yang suka ngompol saat takut, namanya Mahbub bin Takut, mereka pun pergi bertualang. Di lembah itu, mereka menemukan batu besar dengan tulisan aneh. Barang siapa menjawab jujur, akan selamat. Tapi siapa yang menjawab benar, akan hilang dari dunia ini. Abu Nawas bingung. Tiba-tiba, seekor burung besar turun dari langit dan bertanya, siapa kau? Dan kenapa kau datang ke sini? Mahbub gemetar. Saya cuma ikut-ikutan, Kak Burung. Abu Nawas menjawab, aku adalah pencari mata yang tak bisa melihat, dan aku membawa suara yang warnanya transparan. Burung itu diam, lalu membuka jalan rahasia ke dalam goa penuh teka-teki. Di dalam goa itu, mereka bertemu sosok berjubah hitam, penjaga rahasia mata ketiga. Ia berkata, kalian tidak bisa masuk tanpa menjawab teka-teki ini. Aku hidup dalam kematian, tumbuh dalam kehancuran, dan terlihat hanya saat kau menutup mata. Apakah aku? Mahbub langsung pingsan. Abu Nawas memejamkan mata dan tersenyum. Jawabannya adalah penyesalan. Goa terbuka. Di dalamnya terdapat cermin besar yang tidak memantulkan bayangan. Abu Nawas mendekati cermin dan berkata, jika mata ketiga tidak bisa melihat kebenaran, maka biarlah kebenaran yang datang kepadanya. Tiba-tiba cermin memantulkan bayangan Raja Harun al-Rashid, tapi dengan wajah penuh air mata. Di belakangnya, terlihat rakyat yang menangis diam-diam. Abu Nawas tersadar. Selama ini, kekuasaan telah menutup mata raja terhadap penderitaan rakyat. Abu Nawas lalu membawa cermin itu ke istana. Raja melihat cermin itu dan terdiam lama. Air matanya menetes. Abu Nawas, mata ketiga itu, adalah kesadaran. Dan selama ini aku buta terhadapnya. Raja lalu berdiri di tengah alun-alun, meminta maaf kepada rakyat, dan membagikan seluruh harta simpanan rahasia kerajaan kepada fakir miskin. Peristiwa itu langsung viral ke seluruh penjuru dunia Arab dan bahkan menembus TikTok zaman dulu dengan judul
Raja nangis nggak kuat ngeliat cermin. Abu Nawas kembali lagi bawa pesan dunia. Sebagai penutup, Raja memberi Abu Nawas satu teka-teki pamungkas. Apa yang tak pernah terlihat tapi selalu terasa, tak pernah terdengar tapi mampu menggerakkan dunia. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Itu adalah niat yang tulus." Raja tertawa. Seluruh istana pun bersorak. Beberapa minggu setelah kejadian, cermin tak memantulkan bayangan. Raja Harun al-Rashid kembali diguncang kabar aneh. Di bawah istana, ditemukan sumur tua yang memancarkan suara misterius, seperti seseorang sedang menangis dengan aksen masa depan. "Abu Nawas, kembali ke istana. Ini suara dari masa depan," teriak seorang pengawal. Abu Nawas, yang sedang ikut lomba menunggang keledai terbalik, langsung menghentikan acara dan berlari ke istana sambil membawa kompas yang hanya berputar saat berbohong. Setibanya di sumur, Abu Nawas mendengar suara yang berkata, "Maaf, aku dari tahun 4025, dan aku butuh bantuan Abu Nawas. Dunia sedang rusak karena teka-teki yang dijawab terlalu jujur." Dengan izin Raja, Abu Nawas, Mahbub bin Takut, dan seekor kucing bernama Bin Gagal masuk ke sumur. Tapi yang mereka temukan bukan air, melainkan pintu masuk ke lorong waktu. Lorong itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Dindingnya penuh dengan tulisan tangan masa depan, seperti, "Jangan pernah jawab teka-teki raja dengan serius. Kalau ketemu robot menangis, peluk saja." Abu Nawas dilarang masuk ke tahun 4025, terlalu pintar. Dan boom! Mereka tiba-tiba berada di tahun 4025, di tengah kota canggih dengan gedung terbang, manusia berkepala ikan, dan robot-robot yang sedih. Salah satu robot menghampiri dan berkata, "Abu Nawas, kami butuhmu." Sejak teka-teki dijawab dengan logika, dunia kehilangan rasa tawa dan keanehan, semua jadi normal dan membosankan. Di pusat kota, Abu Nawas bertemu dengan komputer penguasa dunia yang memperlihatkan teka-teki terbesar zaman modern. Lebih benar mana? Orang jujur yang salah? Orang salah yang meyakinkan? Semua otak robot meledak saat mencoba menjawab. Tapi Abu Nawas menjawab dengan ringan. Lebih benar adalah orang yang tahu kapan harus salah dan tahu kapan harus diam, seperti aku saat berdebat dengan Raja Lapar. Seketika sistem komputer down. Semua robot tertawa untuk pertama kalinya dalam 300 tahun. Dunia berubah. Air terjun mengalir dari atas pesawat, kucing bisa berbicara, dan raja-raja masa depan mengundang Abu Nawas jadi penasihat global. Saat hendak pulang, mesin waktu tiba-tiba berubah menjadi manusia. Ia berkata, "Aku adalah mesin yang menyesal menciptakan masa depan tanpa keanehan. Aku minta maaf, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Kau tidak salah. Kau hanya terlalu takut pada kekonyolan. Padahal dunia ini dibentuk oleh hal-hal aneh yang berani menjadi lucu." Lalu Abu Nawas melompat ke masa lalu sambil membawa sebuah teko terbang yang bisa bicara. Setelah kembali ke zaman Baghdad, Raja Harun al-Rashid melihat Abu Nawas datang dengan jaket masa depan, rambut berdiri seperti es krim, dan ditemani seekor kucing berkepala robot. Raja langsung bertanya, "Apa lagi yang kau bawa kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Sebuah pelajaran dari masa depan, bahwa kekuasaan tanpa kelucuan adalah kehancuran yang rapi." Untuk menguji Abu Nawas, sang raja memberikan satu teka-teki yang bahkan para menteri modern belum bisa pecahkan. Apa yang bisa membuat orang menangis, tertawa, dan takut dalam waktu bersamaan, tapi tidak punya bentuk? Abu Nawas mengambil sendok kayu legendarisnya, memukul udara, dan menjawab, "Itu adalah kisah nyata yang belum selesai." Jawaban itu langsung viral hingga ke kitab-kitab masa depan. Bahkan konon tertulis di buku pelajaran masa 4025 sebagai teka-teki Abu Nawas, ajaran ketawa bijak. Suatu malam yang ganjil, saat bulan berbentuk angka 8 dan bintang-bintang menyusun kalimat, "Jangan jujur di sini." Seekor burung unta terbang. Ya,
unta terbang, mendarat di halaman rumah Abu Nawas. Di lehernya tergantung gulungan surat misterius bertuliskan, "Wahai Abu Nawas, datanglah ke kerajaan tanpa kebenaran. Di sana, semua yang berkata jujur akan hilang. Tapi hanya yang jujur yang bisa menyelamatkan semuanya." Abu Nawas, tentu saja, tidak bisa menolak tantangan semacam itu. Ia mengangkat sendok kayunya, memakai sandal bolong legendarisnya, dan berkata kepada Mahbub bin Takut, "Ayo, kita menuju tempat di mana kejujuran adalah kutukan." Rupanya, pintu menuju dunia itu tersembunyi di bawah kamar mandi istana, lebih tepatnya di kloset ketiga dari kanan. Saat Abu Nawas menarik rantai penyiram air, kloset itu bergetar dan membentuk portal bercahaya. Mahbub bin Takut menjerit, "Kita bakal kehisap ke dalam kotoran, Abu." Tapi Abu Nawas tertawa. Kalau kebenaran bisa muncul dari kloset, artinya dunia ini masih punya harapan. Mereka tersedot ke dunia bawah tanah. Begitu mereka tiba, semuanya terasa aneh. Matahari menyinari malam. Air jatuh ke atas. Dan setiap orang yang ditanya, berbohong secara otomatis. Abu Nawas bertanya pada seorang penjaga, "Apakah ini kerajaan pembohong?" Penjaga menjawab, "Bukan. Ini Disneyland." Mahbub bin Takut bertanya pada pohon, "Apakah kamu pohon?" Pohon itu menjawab, "Tidak, saya Wi-Fi." Abu Nawas sadar, semua orang di sini dikutuk untuk berbohong. Tapi siapa yang berkata jujur langsung lenyap. Mereka dibawa ke istana, di mana raja pembohong duduk di atas singgasana berbentuk ikan paus sambil makan batu bata. Sang raja berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau akan datang, karena aku pernah tidak memimpikanmu. Atau mungkin iya, tapi aku bohong." Abu Nawas hanya tersenyum. "Luar biasa. Ini pertama kalinya aku bingung tapi tetap santai." Raja lalu memberikan teka-teki paling membingungkan sekerajaan itu. "Aku adalah kebohongan yang mengandung kebenaran. Aku adalah kebenaran yang harus disembunyikan agar semua tetap selamat. Aku bisa membuatmu hilang. Apakah aku?" Semua terdiam. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Jawabannya adalah kejujuran dalam kebohongan." Raja tertawa keras hingga mahkotanya terlempar dan berubah jadi semangka. "Benar, tapi kau harus membuktikannya. Kau harus berkata jujur di depan semua orang tanpa hilang." Abu Nawas mengangguk, lalu berdiri di depan rakyat dan berteriak, "Aku adalah pembohong paling jujur yang pernah hidup." Tiba-tiba seluruh kerajaan bergemuruh. Udara bergetar. Abu Nawas tidak hilang. Raja bengong. Rakyat terdiam. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Karena kejujuran kadang harus dibungkus dalam kebohongan agar bisa bertahan." Sekonyong-konyong, kutukan menghilang. Matahari kembali ke siang. Pohon kembali menjadi pohon. Raja duduk di atas kursi biasa, bukan ikan paus. Dan Mahbub bin Takut akhirnya bisa kencing tanpa ketakutan. Raja berkata, "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan dunia kami. Kini, kebohongan tidak lagi mengendalikan kami." Namun, ketika Abu Nawas kembali ke Baghdad, ia malah dikejar oleh orang-orang yang terbiasa hidup dalam kepalsuan. Para menteri yang selama ini pura-pura baik menjadi takut. "Abu Nawas, jangan terlalu jujur. Kami bisa kehilangan jabatan." Sore itu, Raja Harun al-Rashid duduk bersama Abu Nawas dan berkata, "Kau telah pergi ke masa depan, masuk ke dunia pembohong, dan menyelamatkan kerajaan kami lebih dari sekali. Apa yang sebenarnya kau cari, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap langit dan menjawab, "Aku hanya mencari tawa yang bisa menyelamatkan dunia." Lalu ia berdiri, mengambil sendok kayu, topi ayam goreng, dan menaiki keledainya ke arah matahari terbenam. Tapi dari jauh terdengar suara anak kecil berteriak, "Abu Nawas, tolong! Raksasa berwajah raja sedang makan kebenaran." Abu Nawas berhenti, menoleh, menghela napas. "Baiklah,
Satu petualangan lagi. Dan kisah pun belum selesai. Setelah perjalanan dari dunia para pembohong, Abu Nawas mengira bisa santai makan roti bakar unta. Tapi saat ia duduk di warung pojok, seorang anak kecil datang membawa roti gosong berbentuk tengkorak dan berkata, "Abu Nawas, tolong kami. Ada raksasa berkepala raja yang memakan kebenaran satu demi satu. Kalau ini terus berlanjut, semua orang jadi percaya hoaks sebagai hukum." Abu Nawas mengerutkan kening. Kalau kebenaran dimakan, maka tinggal siapa yang paling pandai memanipulasi. Ia berdiri, membayar dengan batu akik, yang katanya bisa bicara, dan mengajak Mahbub bin Takut yang baru saja menang lomba berbohong tercepat. Mereka tiba di padang debat miring, tempat semua perdebatan terjadi secara publik. Tapi kini panggungnya rusak parah. Di tengah panggung, berdiri raksasa setinggi 7 unta, berwajah mirip Raja Harun al-Rashid, dengan mulut selebar kolam ikan. Ia memakan buku, cermin, dan bahkan kucing saksi mata. Setiap kali seseorang berkata jujur, raksasa itu akan melompat dan berkata, "Kebenaran? Enak nih." Rakyat ketakutan. Mereka akhirnya berkata, "Langit itu hijau. Laut itu panas. Saya bukan saya." Semuanya asal-asalan demi bertahan hidup. Abu Nawas, dengan cerdik, menyamar jadi penyair kebohongan, memakai jubah bling-bling dan topi berbentuk keranjang buah. Ia mendekat ke raksasa dan berkata, "Wahai raksasa, izinkan aku memberi makanmu kebohongan paling lezat." Raksasa itu tertarik. "Katakan, manusia kecil." Abu Nawas lalu berkata, "Kau bukan raksasa. Kau adalah boneka dari kerajaan yang takut kehilangan kekuasaannya." Raksasa itu membeku. "Tunggu, itu bukan bohong." Dan, boom! Tubuh raksasa itu pecah menjadi ribuan surat kabar, pernyataan palsu, dan catatan rapat yang tak pernah diumumkan. Setelah raksasa musnah, sebuah cermin ajaib muncul dari tanah dan menunjukkan potongan masa lalu. Raja Harun al-Rashid pernah memerintahkan kebohongan sistematis demi menjaga citra istana. Rakyat kaget. Para menteri bingung. Namun anehnya, rakyat malah bersorak. Hidup raja yang bisa nutupi kebenaran dengan rapi. Raja pun berkata, "Aku hanya ingin semua tenang. Biarpun tak benar, asal enak didengar." Abu Nawas berdiri dan menjawab, "Yang enak didengar belum tentu menyehatkan. Seperti permen. Tapi kalau terlalu banyak, gigi busuk semua." Tiba-tiba, seorang nenek-nenek bangkit dari kursi roda terbang dan memberikan teka-teki pada Abu Nawas. Apa yang selalu dicari, ditolak saat ketemu, tapi dirindukan saat hilang. Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Itu kebenaran." Nenek itu tersenyum. Ternyata dia adalah perwujudan nurani bangsa. Ia berkata, "Karena jawabanmu benar, kau harus membawa kebenaran ke tempat paling sulit, media sosial zaman depan." Abu Nawas tertawa sambil berlari. "Kalau begitu, jangan dekati cermin dari masa depan.